Pagi bolo sobat sanding omah. Alhamdulillah hari ini kita berhasil sedikit tebas menebas pekarangan yang kurang perhatian atau kurang pengelolaan dari kita. Untuk hari ini alhamdulillah ada waktu kita melakukan pengelolaan. Jadi bolo, secara tidak langsung kita itu harus membagi waktu untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan yang ada di sekitar kita, terkhususkan lahan yang dalam catatan khusus hal itu sudah menjadi milik kita. Kita harus melakukan pengelolaan. Kenapa kita harus melakukan pengelolaan bolo? Karena satu, apabila kita melakukan pengelolaan meskipun kecil dan sedikit pasti akan ada hasilnya. Contoh, saat ini kita berhasil panen laos dan masih ada banyak laos yang bisa kita panen sewaktu-waktu. Berikutnya, penanaman pohon ubi karet. Wes yang dulu. Penanaman batang pohon ubi karet sebagai sumber bahan pakan untuk ternak kambing yang kita miliki. Karena apa bolo? Dalam lokasi lahan yang terhimpit seperti ini, tercepit, sudah kalah setat. Sebelahnya sudah ada sawit, sebelahnya ada karet, sedangkan lahan yang kita miliki ini sempit. Kenapa dibilang sempit? Kita hanya ada lahan dengan lebarnya 10 meter. Lebarnya hanya 10 meter bolo. Dan restan 10 meter yang ada di lahan kita ini itu sudah dihimpit dengan sawit yang tinggi. Oke. Yang kedua, karet juga sudah tinggi. Nah, oleh karena itu berikutnya ini juga akan ada sawit. Jadi setelah karet ini ditebang, sawitnya juga sudah siap. Al-akhir dari lahan 10 meter, lebaran 10 meter yang kita miliki ini, kita harus memilih jenis tanaman yang cocok supaya kita bisa mendapatkan hasil. Karena bila kita salah dalam menanam, alhasil waktu berlalu dan kita hanya bisa melihat perkembangan berikutnya dan boleh dibilang wah sia-sia. Nah seperti itu bolo. Maka disitulah kemarin saya terpikir bahwasanya orang yang menekuni beternak, orang yang menekuni bertani, ternyata beternak dan bertani itu adalah berhitung. Harus melakukan perhitungan. Hitung setiap potensi yang bisa dikembangkan dalam lahan yang dia miliki. Itulah bertani dan juga beternak. Mulai dari luasan lahan, jarak tempuh, jenis yang ditanam, itu banyak sekali yang harus diperhitungkan. Salah satu hal yang menjadi bahan perhitungan menjadi seorang petani dan juga peternak yang jelas adalah berhitung tentang pengelolaan. Yang mana dalam pengelolaan itu seringkali kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Contoh, kita biarkan biji-biji karet itu tumbuh. Harusnya sebelum itu tumbuh kita harus melakukan pengelolaan. Jangan sampai biji karet itu tumbuh di lahan kita. Karena kalau tumbuh kemudian besar, itu kita butuh tenaga ekstra untuk melakukan penebangannya. Contoh konkret kedua dalam hal pengelolaan, jenis yang ditanam boleh jadi sudah cocok. Contohnya
kita pilih ubi karet, batang ubi karet sebagai sumber bahan pakan. Namun cara penanaman yang tidak sesuai juga akan mempengaruhi hasilnya. Contoh, penanaman yang terlalu dekat, jarak penanaman yang terlalu dekat, akhirnya ubi karetnya pun kurang maksimal. Oke, kembali kita contohkan. Yang pertama, penanaman jenis tanaman yang ditanam. Bila jenisnya sudah ketemu, cocok, lakukan penanaman. Namun di lapangan saat ini kita menemukan adanya ketidakseimbangan, yaitu jarak tanam, yang mengakibatkan hasil produksi daun ubi karet itu menurun atau tidak maksimal. Panen ya panen, cuman panennya tidak maksimal. Contoh yang awal tadi kita menunjukkan contoh adalah tentang biji karet. Nah, ada lagi contoh tentang biji-bijian yang tumbuh di lahan kita yang harus kita kendalikan sedini mungkin. Contohnya biji sawit. Harusnya begitu seusia seperti ini, seperti yang di depan kita harus melakukan pencabutan. Karena apabila sudah seperti yang di depan kita ini, lumayan dewasa, dan contoh satu lagi ini lumayan dewasa, maka waktu kita mengelola dalam hal pemindahan atau pemusnahannya akan membutuhkan tenaga ekstra. Apabila sedini mungkin seperti ini, maka tenaga kita lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Seperti itu, Bro. Oke, itu saja yang kita bisa sampaikan, bahwasanya satu, bertani dan beternak itu benar-benar berhitung. Dua, lakukan pengelolaan, dan pengelolaan juga tidak lepas dari yang namanya berhitung. Oke. Yang ketiga, jarak tanam juga kembali namanya berhitung. Segala sesuatunya tidak lepas dari perhitungan. Oke, Bolo. Ada kalanya kita tidak perlu memperhitungkan, ada kalanya kita juga harus melakukan perhitungan. Seperti apa dan kapan, Anda akan tahu kapan harus melakukan suatu perhitungan di saat Anda benar-benar melakukan praktek kerja di lapangan. Miliki keinginan, perjelas tujuannya, laksanakan, evaluasi rutin, berikan tindak lanjut atas evaluasi yang sudah dilakukan, kemudian tetap syukuri atas setiap apa pencapaian yang telah kita dapatkan. Terima kasih, tetap semangat, sanding omah.